Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Buya Dedi, Buya Tohir, para pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang Al-Wasliyah, semoga diusulkan kalbunya kepada Allah. Amin. Ini momen yang saya tidak terpikir tadinya. Saya nggak tahu kalau saya bakal ke Al-Wasliyah. Alhamdulillah. Secara sanad Wasliyah ini kan nyambung ke Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid As-Salihi, Syekh Jamil Jauh, termasuk Syekh Mudawali, semuanya nyambung ya. Maka kita ini bersaudara. Alhamdulillah. Cuma baju aja yang beda, merek-merek dikit lah ya. Beda-beda, ini jam'iyah apa, ini jam'iyah apa. Semoga jam'iyah ini bukan pemecah, tapi justru membuat kita tambah kuat, tambah satu. Amin ya rabbal alamin. Ini kitab awalnya saya ajarkan dulu 2014 di Malaysia. Dulu ada cabang, kalau orang sana nyebut cawangan Darussunnah di Malaysia. Lalu mahasiswanya request untuk kajian kitab Tohawi. Dibelilah oleh mereka buku Tohawiyah. Bukunya kecil, terjemahannya ternyata terjemahan kelompok sebelah. Nah, ini jadi masalah. Kelompok yang mereka sudah memutar balik akidah Imam Tohawi seakan-akan itu akidahnya mereka. Maka saya kemudian ketika menghidupkan kitab ini kembali, daurah di tetangga kita Riau di Pekanbaru, dulu hampir sekali 2 bulan saya datang. Kita pertama buka daurah akidah At-Tahawiyah. Alhamdulillah kemudian berkembang. Akhirnya saya buat aja jadi buku kecil. Ini yang mahal itu ulasannya walaupun sedikit tapi sangat penting ya. Kalau bukunya mah kecil ya, nggak tahu berapa ini ya. Bukan casing Ustaz ya? Ya, casing mah nggak penting ya. Tapi teks ini tua. Karena ini teks akidah tertua yang saya tahu. Imam Asy'ari itu adik kelas jatuhnya sama beliau. Imam Maturidi di bawah beliau juga. Beliau ini lahir tahun 238. Imam Asy'ari diperkirakan 255 atau 260. Berarti jauh di bawah ya. Jauh di bawah. Imam Maturidi pun demikian. Maka Imam Tohawi, mungkin dulu Ustadz Tahir pernah ke Toha, negeri Toha, cuma mungkin sudah lupa ya. Disebut Imam Tohawi karena beliau dari Qaryah Toha ya, satu negeri di Mesir namanya Toha. Beliau ini awalnya bermazhab Syafi'i, tapi diejek sama omnya namanya Imam Al-Muzani, murid terbaik Imam Syafi'i. Kamu nih payah, otakmu susah, IQ rendah, lengkap sudah. Dia tersinggung, dia pergi dari majelis omnya, maka dia cari orang yang bermazhab lain. Ketemulah murid daripada imam atau murid daripada muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, dari situlah mulai kemudian beliau berpindah ke mazhab Hanafi secara fikih, tapi akidahnya beliau merumuskan sendiri berdasarkan yang beliau wariskan dari para imam. Apa saja yang membuat akidah ini berbeda dengan kelompok yang mengaku akidah mereka salaf? Kan beliau salaf nih. Salaf itu dibataskan dengan waktu tahun 300. Beliau lahir 238. Masuk salaf nggak? Masuk salaf. Oleh kelompok yang mengaku mereka salaf, ternyata ada beberapa akidah salaf yang ditulis oleh imam salaf ini
berbeda dengan yang ngaku bahwa mereka salaf. Kita baca pembukaannya sedikit. Wa bisanadina al-muttasil al-imam Abi Ja'far at-Tahawi qala hadha, halaman 37, hadha dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi ada yang unik. Kalau akidah Asy'ari itu warisan dari akidah Imam Ahmad, Imam Ahmad dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik. Kalau akidah Tahawi itu warisan dari Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, mereka mengambil daripada Imam Abu Hanifah. Berarti akidah mereka sama walaupun mazhab fikihnya berbeda. Nah, ini yang unik dari akidah Imam Tahawi. Lalu beliau mengatakan, langsung saja kepada halaman pertama, halaman 38, nomor pertama, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha ta'ala wahidun la syarikalah. Beliau enggak bagi tauhid jadi tiga, langsung mengatakan tauhidillah fi tauhidillah. Jadi pembagian tauhid jadi tiga bukanlah berasal dari ulama salafus salih. Semoga Jam'iyah Al-Wasliyah dan pesantren-pesantrennya tidak mengganti kitab akidahnya. Amin. Seperti terjadi di beberapa pesantren. Amin. Ya, beberapa pesantren kelas 1-nya masih belajar Aqidatul Awam, tapi kelas-kelas 4, kelas 5-nya atau kelas yang saya nggak tahu lagi berapa itu, mereka ganti dengan kitab Tauhid karya kelompok yang ngaku mereka satu-satunya ahli tauhid. Itu menyedihkan, ya. Buku Syekh Saleh Fauzan Kitabut Tauhid, padahal buku itu menyesatkan pendiri pesantren itu. Buku itu menyesatkan amalan-amalan guru-guru yang ada di pesantren itu. Ini yang menyedihkan saya. Saya sampaikan begini mereka tersinggung, bukan malah terima kasih. Tolong kembalikan kepada akidah pendirimu. Itu baru namanya amanah. Ya, itu aja pesan kita, ya. Terus beliau mengatakan Allah Ta'ala wahidun la syarikalah. Allah itu esa tiada sekutu, esa pada namanya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada zatnya. Itu pendek cerita. Pandang ceritanya tanya ke guru-guru kita di Wasliyah, ya. Nanti bagian yang urgen saya jelaskan panjang-panjang. Wala syai'a mithluhu wala syai'a yujizuhu wala ilaha ghairuh qadimun bila ibtida' daimun bila intiha. Halaman 39. Nomor 5, halaman 39, ini penting sekali. Kata kelompok yang ngaku akidah mereka salaf, ulama salaf tidak meyakini Allah bersifat qadim atau bernama qadim. Tapi ini imam salaf, apa kata beliau? Allah itu punya sifat qadimun bila tidak, dia qadim tanpa permulaan. Oke? Ikut siapa? Yang klaim mereka salaf atau imam salaf ini? Jadi mereka klaim, yang mengklaim itu namanya Izzuddin Al-Izz ibn Abdus Salam, dan diikuti oleh Albani, Utsaimin, bin Baz, Jibrin dan lain-lain. Kata mereka Allah tidak disifati, tidak dinamai dengan qadim karena hadis dhaif. Jangan-jangan dia tidak baru semua hadis, padahal dalam Sunan Abu Daud disebutkan Allah sultanihil qadim, a'udzu billahi a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim. Ada hadisnya Sunan Abu Daud. Katanya ikut sunnah, ternyata sunnah Abu Daud aja nggak tahu, ya. Berarti mereka ikut salaf atau tidak? Mereka nggak ikut salaf.
Salaf mengatakan Allah qadim, mereka mengatakan tidak. Apalagi? Nah, ini kita loncat ya. Halaman 47 atau nomor 32. Nomor 32, nomor 33. Ahlus sunnah tidak meyakini kalam Allah berhuruf dan bersuara. Benar? Benar gak? Allah kalamnya berhuruf, bersuara? Tidak. Ini akidah ahlus sunnah. Tapi mereka mengatakan, nah ini ada dua kelompok di luar ahlus sunnah mengatakan Allah berkalam dengan huruf. Yang paling tua namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah sharih, sudah jelas bahwa kelompok ini menyimpang dan sudah difatwakan oleh ulama kita dari masa ke masa. Kelompok Mu'tazilah meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf suaranya dicipta. Maka mereka mengatakan kalamullah makhluk. Kalam Allah lain dengan Ibnu Taimiyah. Lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah. Kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassibah, namanya Muhammad bin Karram atau aliran Karramiyah, wafat tahun 255 Hijriah. Imam Karramiyah ini yang mengatakan Allah berkalam dengan huruf suara, huruf suaranya qadim, tidak dicipta. Bahaya nggak akidah begini? Bahaya. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini seperti Mu'tazilah, tidak meyakini seperti kelompok mujassimah. Kita katakan Allah berkalam tanpa huruf dan suara, dan kalamnya qadim. Ya, berarti ini sudah berbeda antara salaf dengan kelompok yang mengaku salaf. Nah, itulah yang dikatakan wa annal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyatin. Bisa juga dibaca bada'a, ya. Wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kalam Allah tidaklah makhluk dicipta seperti kalamnya manusia, ya. Nah, ini yang inti-inti aja ya, kita kejar ya. Bisa ngikutin? Enggak pusing kan? Selamat pusing. pusing. Kita lanjut. Nah, ini yang paling penting, nomor 38. Kalau di sini halaman 54. Nomor 38. Akidah salaf mengatakan bahwa Allah maha suci dari tempat, maha suci dari arah, maha suci daripada batas. Tapi yang mengaku akidahnya salaf meyakini Allah bertempat, Allah berarah, Allah ada batas. Wa ta'ala anil hududi wal ghayat. Dan Allah maha suci, maha terbebas dari karakter-karakter hudud. Apa arti hudud? Jamak dari had, batas-batas. Apa kata imamnya Ibnu Taimiyah? Punya imam namanya Ad-Darimi, bukan Darimi yang Sunan Darimi, bukan. Darimi yang lain, Utsman bin Sa'id Darimi. Lillahi haddani azimani. Allah punya dua batas. Batas pertama arash, batas kedua langit. Itu kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah, pakailah kalamnya Darimi. Inilah yang diyakini oleh pengikut Ibnu Taimiyah. Dan ini wasliyah sudah dikepung nih ya, karena kampus mereka sudah ada dua di sini.
harus segera bikin ma'had Ali takhusus aqidah. Saya siap support untuk ngajarnya nanti daurah sekali setahun atau 1 kali semester, insya Allah kita buat daurah full baca kitab aqidah bersama, insya Allah. Nanti ini kan banyak, ada takhusus mazhab Syafi'i, ya, usul fikih, takhusus tasawuf, takhusus ilmu aqidah. Ya, harus segera. Semoga Buya ya, jangan lama-lama. Birokrasi ya itu jalani aja lah, minta kepada Allah, Allah mudahkan. Ya, segera Pak dibuat ya. Babus salam. Semoga salamah ya. Nih. Lanjut. Apalagi ghayat. Apa arti ghayat? Ujung, tujuan. Mereka meyakini Allah menciptakan makhluk dengan tujuan, sedangkan Allah Maha Suci dari tujuan. Ya. Mereka salah terjemah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Mereka berpikir itu tujuan Allah, bukan. Fitrah jin manusia adalah menyembahku, bukan berarti Allah butuh tujuan. Jangan salah terjemah. Walau kana Arabiyan la yafham lughatal Arabiyyah. Walau kana Arabiyan la yafham Arabiyatal Quran. Ya. Arabiah Quran itu beda, harus punya uslub ilmu akidah membacanya. Kalau Allah mencipta karena ada tujuan, berarti Allah belum sempurna. Yang meyakini Allah belum sempurna, faqad kafar. Dia kufur, tapi dia nggak sadar. Karena dia nggak sadar, kita bilang dia fasik. Karena dia nggak tahu juga, kita bilang ente jahil. Ya, jahilun. Ya, bapak yang baca ya. Wal arkan. Arkan ini anggota-anggota badan. Wal a'dha sama ya. Wal adawat, anggota besar, anggota kecil. La tahwihil jihatus sit, tidak meliputinya. Mana fa'ilnya? Jihatus sit, 6 arah. Arah ada 6 gue. Depan, amam, belakang, wara, khalf. Kanan dulu, yamin. Oke, kayak nyanyi anak-anak ya. Fauq, ta. Bagi mereka, jika ada bayangan keyakinan Allah tidak ada di suatu arah ini, berarti kamu meyakini Allah tidak ada. Bagi mereka, segala sesuatu yang ada mesti ada di suatu arah. Kalau nggak depan belakang, kalau nggak kanan kiri, kalau nggak atas bawah. Yang meyakini Allah tidak ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Kalau mereka meyakininya di mana? Di atas. Maka mereka disebut Jahmiyah oleh kelompok ini. Berarti dia nggak ngerti apa disebutan Jahmiyah. Kalau nggak ngerti istilah, tanya kali istilah Jahmiyah itu apa. Jahm bin Safwan itu meyakini Allah berada di mana-mana. Allah ada di semua tempat. Nah, ini juga berbahaya. Sedangkan Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Tahawiyah meyakini Allah Maha Suci dari semua tempat itu. Itu berarti bukan Jahmiyah. Maka semua yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu Jahmiyah, la yafham al-mustalahat, tidak mengerti istilah. Kita ketawain aja ya. Kasairil mubtada'at ya, sebagaimana semua makhluk yang dicipta. Coba bayangkan, ada satu benda tapi tidak di salah satu arah, bisa nggak? Nggak bisa. Suatu benda mesti ada di arah atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan jika engkau sholat ya, yakinkan Allah ada di depanmu. Kemudian dalam Al-Quran, sumastawa al-arsh, Allah istawa di atas arsh. Pertanyaannya, apa arti istawa? Istawa itu aksar min 15 makna, lebih daripada 15 makna. Kenapa makna yang diambil Allah menempati arsh?
Allah bersemayam di aras dalam artian menempati, atau diartikan Allah mesti berarah? Dari mana pemahaman itu kalau bukan dari kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujassimah ini dua, ada mujassimah zat, ada mujassimah sifat. Dia jisimkan zatnya Allah, ada yang menjisimkan sifat Allah. Kelompok yang sekarang itu dia masuk kepada mujassimah sifat Allah, ya, menjisimkan sifat Allah. Udah panas, pembahasannya panas. Sebentar lagi kita akan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini masih ada aja profesor doktor di kampus bilang Nabi mimpi. Ya, kawannya Dr. Thohir. Apa kata Imam Tahawi? Wal mi'raju haqqun. Mi'raj itu hak. Apa arti mi'raj? Diangkat. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqazah ila sama. Nabi diisrakan, dimi'rajkan dengan dirinya langsung dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi untuk apa Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi? Kata 'abdihi menunjukkan syakhsihi, dirinya langsung. Kalau mimpi, saya juga pernah mimpi. Saya pernah mimpi bertemu Allah. Apa bedanya dengan Nabi? Apakah saya jadi Nabi? Kan enggak. Maka harus beda antara kita dan Nabi. Nabi usriya wa urija bi syakhsihi fil yaqazah, dalam keadaan sadar, ya. Summa ila haitsu syaa Allah minal ula wa akramahu Allah bima syaa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau ke tempat yang lebih tinggi lagi dan memuliakannya sesukanya. Wa auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a fa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Lalu Allah wahyukan kepadanya apa yang dia mau wahyukan. Yang Allah wahyukan di sana adalah surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi rukun salat. Itulah alasan Imam Syafi'i mengatakan walaupun imam sudah baca, kita juga mesti baca. Hadis Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali orang yang membaca Ummul Kitab. Lalu beliau mengatakan Al-Fatihah itu adalah dialog antara hamba dengan Allah, dan itu tidak dapat diwakilkan kepada imam. Walaupun kita cuma dapat 2 ayat cukup, imam sudah ruku, kita cukupkan, ya. Jadi yang bermazhab Syafi'i, benar-benar Syafi'i, coba amalkan setelah imam waladdallin amin kita baca surah Al-Fatihah, iktikadkan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah surat, satu-satunya surat turunnya di Arsy. Tapi dalam ulumul Quran tidak ada istilah arsyiyah. Yang ada cuma hadari, safari, laili, nahari, makki, madani. Seharusnya ini disebut arsy, turunnya di Arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kemudian turun lagi waktu di bumi, maka dia arsyiyun, ardiyun, madaniyun. Boleh juga disebut madani, ya. Bahkan dikatakan juga turun waktu di Mekah, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti dia pernah turun di Arsy. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah fuadnya Rasulullah berbohong terhadap apa yang dia lihat. Nabi melihat alam malakut, alam malaikat, alam jabarut, alam ruh-ruh suci, lalu alam yang lain lagi yang hanya beliau dan Allah lah yang tahu, ya, yang dikunci dalam Al-Quran dengan lafaz qaba qausaini au adna. Dekatnya beliau dengan Allah seperti dekatnya 2 busur.
Dan keliru ahli tafsir yang mengatakan yang dilihatnya Jibril. Nah, Jibril sudah di bawah. Jibril sudah bersama Nabi dari bumi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Setelah Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril tidak ada hak untuk naik ke arsy Allah. Sedangkan ini pertemuan di arsy. Maka aneh jika ada ahli tafsir mengatakan ini ru'yatu Jibril, melihat Jibril. Walaupun sekelas imam-imam hebat, kita boleh kritisi itu. Karena ilmu terkumpul semuanya sekarang di akhir zaman. Kita boleh mengkritisi imam siapa saja, tapi dengan adab. Jangan sok-sokan. Apa itu Syafi'i? Jangan gitu, ya. Kita bisa begini karena Imam Syafi'i. Kita kritisi, tapi pakai adab, ya. Begitu dulu ulama kita mengkritisi. Dan kami di kampus, benar nggak Ustadz, ya, Buya? Kita di kampus diajar mengkritik, benar nggak? Kamu beda dengan siapa? Apa kritikmu? Kamu sama dengan siapa? Apa hujahmu? Kita diajar begitu di kampus. Jadilah disertasi, jadilah tesis, jadilah skripsi, jadilah sebuah makalah. Lah kok ada sekarang kelompok dikritik, imamnya nggak boleh, tapi imam kita dia kritik. Suka-suka kau lah, ya, kata orang Medan, ya. Ini baru 2 hari saya di sini, saya udah bisa panggil kau. Kata mereka, Allah duduk di atas arsy, istaqarra. Bahkan mereka mencetak satu kitab, ditulis oleh seorang imam mereka, namanya mirip nama mainannya anak-anak, Ad-Dashti. Dashti itu nggak Dashti? Bapak-bapak ini nggak main anak-anak, ya. Itu mobil-mobilan anak-anak namanya, kalau nggak Hot Wheel, satu lagi Dashti. Nah, ini Dashti namanya, Ad-Dashti. Ad-Dashti ini nulis kitab, saya lupa ingat judulnya, tapi yang saya ingat kalimatnya, Isbatul Qu'ud wal Julus 'ala Allah. Dan itu dicetak bagus-bagus di Saudi. Saya beli waktu itu di Madinah, lagi pameran 2014 saya beli. Waktu di sana saya beli kitab dari ini dua buku, kemudian kitab Dashti ini. Kagetnya kita bukan main. Kenapa? Dia mengatakan Allah benar-benar duduk di atas arsy. Itulah akidah mereka. Kalau nggak duduk berarti Allah nggak ada. Itu logikanya. Lah pertanyaannya, kan ada ayat dan hadis yang menyebutkan penciptaan sebelum arsy. Dalam hadis yang sahih ditanya Rasulullah, sebelum arsy apa? Ma. Sebelum ma apa? Ama. Apa arti ama? Sejenis kabut. Dan itu sir dari asrar-asrar penciptaan alam semesta, ya. Berarti sebelum arsy ada sudah ada air, tapi bukan air ini air biasa ini. Sebelum ada air sudah ada kabut. Kabut itu maksudnya seperti embun, seperti awan. Dari awan turunlah air. Dari itulah dicipta semua yang mewujud. Sebelum itu Allah tetap sendiri, sekarang pun tetap sendiri, karena dia tidak butuh kita dan siapapun. Wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, ya. Maka Allah ciptakan arsy, istawa. Istawa itu namanya isim atau fi'ilnya Allah. Apa arti fi'il? Perbuatan. Dan anehnya Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bidzatihi, padahal tidak ada satu ayat pun para hufaz paling mengerti. Adakah ayat yang menyebutkan istawa bidzatihi? Tidak ada. Kalau ada, itu Qur'annya salah cetak. Istawa bersemayam dengan zatnya. Ini kalam paling berbahaya. Yang benar, istawa birahmaniyatihi. Dalilnya surat Taha, bukan surat Tahir. Surat Taha ayat 5, ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istawa terhadap arasnya. Istawa kalau bahasa Melayu lama merata-rata. Ya, bahasa Melayu lama. Artinya Allah dengan kasih sayangnya
diratakan kasih sayangnya kepada arasnya, disamaratakan, karena aras itu mencakup alam semesta, maka lewat Rahman pada arasnya mengalirlah rahmatnya kepada semua alam. Saya bisa menyayangi semua orang itu karena rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mintalah rahmannya Allah, maka di kolbu ini akan ada kasih sayang, ya. Yang kurang kasih sayang di kolbunya berarti kurang nur rahmannya. Panggillah ya Rabbal Arsyil Azim, wahai yang pemilik, yang bersemayam terhadap arasnya dengan rahmaniyahnya. Imla qalbi rabbi rahmatik, penuhi kolbuku dengan rahmatmu. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa kata Imam Tahawi? Nomor 4950, kalau kitab ini 62. Ini cetakannya bagus. Antum beli di mana? Oh, beli mantu. Yang langsung. Oh, ini warnanya kuning, kitab kuning. Kalau itu kitab bid'ah putih. Wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Aras dan kursi Allah itu benar adanya. Kursi itu bukan kursi begini, hanya Allah yang tahu maknanya. Aras itu artinya singgasana, tempat Allah duduk, kata mereka. Kalau kata kita tidak. Aras itu simbol keagungan Allah, karena lafaznya di dalam Al-Quran, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb. Rabb artinya pencipta, Khalik. Katanya tauhid rububiyah, kenapa lupa, ya? Rabbul arsyil azim. Maka jika ada di kitab Al-Ibanah Imam Asy'ari tertulis sakinul ars atau sakinus sama, itu disisipi oleh kelompok Mujassimah. Yang benar adalah Rabbul Arsy, bukan Sakinul Arsy, ya. Wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunah. Allah maha tidak memerlukan arsy dan apapun yang di bawahnya. Allah utus Jibril, bukan berarti Allah butuh Jibril. Allah kalau mau, Allah langsung kalam ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad setiap detik per detik mendapatkan wahyu nubuat dari Allah, tapi wahyu risalah lewat Sayyidina Jibril. Namun ahli syariat lupa, mereka hanya menyebutkan satu sanad dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Itu sanad ilmu syariat. Kalau sanad ilmu hakikat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Allah. An Ali atau an Abi Bakrin an Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Rabbil Izzah Allah tabaraka wa taala. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Ini berulang-ulang kita sampaikan, mohon dipahami dengan baik. Sayyidina Jibril apakah dapat izin naik ke aras? Nabi Muhammad diundang ke aras. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapakah guru, siapakah murid? Jibrilkah guru atau Jibrilkah murid? Sayyidina Jibril itu penghantar surat langit, bukanlah guru. Bisa bedain? Beliau itu seperti penunjuk jalan, guide, tapi bukan guru. Gurunya adalah Rasulullah SAW. Sayyidina Jibril bedanya dengan Azazil cuma satu, Sayyidina Jibril bersolawat, Azazil anti solawat. Maka orang yang anti solawatan, anti maulidan, saya curiga aja. Antum jangan teruskan lah. Muhitun bikulli syai' wa fawqah, meliputi segala sesuatu dan segala yang di atasnya. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah, dan dia telah membuat lemah semua makhluk untuk meliputinya, ya. Jadi lebih tinggi malaikat atau manusia? Serius? Orang kayak antum ini lebih tinggi dari Jibril? Enggak begitu, ditafsir, diperinci. Nabi, para wali lebih tinggi daripada malaikat. Tapi mukmin biasa
Jibril lebih tinggi daripadanya. Paham? Tapi meskipun begitu, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mengatakan, aku bertemu sahabat-sahabat Rasul, tidak satu pun mereka mengatakan imanuna ka imani Jibril, iman kami seperti iman Jibril. Gak ada satu pun. Mereka tetap tawadhu hatta ke malaikat. Tapi dalam ilmu hakikat harus diperjelas bahwa yang lebih utama adalah para nabi, para wali, baru para malaikat, baru mukmin biasa, baru manusia biasa. Jadi mukmin itu sudah manusia spesial. Nanti ada manusia biasa. Manusia biasa, mohon maaf, casingnya manusia, batinnya hewan. Hidupnya untuk cari makan, hidupnya cuma untuk seksual, hidupnya hanya untuk emosi, hidupnya untuk cari musuh, perang. Dan kita sudah lihat di mana-mana. Benar nggak? Ada orang yang hidupnya cari makan. Coba testing, ketemu orang ya kerja, biasanya ngomong, bisa makan sehari udah cukup. Kenapa itu yang diobrolkan? Seakan-akan Allah tiada dalam hidupnya. Ya, kita sedih orang begitu. Dan paling sedih lagi kalau ustadz musim pandemi iri sama ojol. Masa ojol dapat bantuan, kita nggak dapat bantuan? Lah selama ini ente dibantu siapa? Ya, selama ini dibantu oleh Allah lewat umat, nggak percaya kepada Allah, nggak bersyukur, cuma diuji setahun 2 tahun sudah mulai teriak-teriak. Jangan-jangan sopir ojol lebih sahih imannya daripada kita ya. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzala 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Ya, itu penjelasannya tadi ya. Sudah, masih ada waktu Ustaz? Khalas. 15. Wa narju halaman 66 atau nomor 58. Nah, kita ini nggak boleh memastikan orang masuk surga kecuali yang dipastikan Rasulullah. Oke? Tidak boleh mengkultuskan siapa saja. Hatta mursyid. Mursyid itu manusia biasa. Manusia biasa. Bahkan mungkin maksiatnya lebih besar dari orang biasa karena dia tahu dia lakukan. Tapi mursyid itu karena dia tahu, dia pun tahu cara balik kepada Allah. Antum dosa kecil tapi nggak tahu cara balik. Ngasal ya. Ya sudahlah, hancur-hancur sekalian. Kalau mursyid enggak ya. Bagi seorang mursyid, taat itu jangan menjebak, maksiat itu jangan membuat putus asa. Dua-duanya adalah takdir Allah. Kita harus bijak memahaminya ya. Itu bukan pantun Pak. Wa narju lil muhsinina minal mu'minin ayya'fu anhum. Nah, ini indahnya berahlus sunnah. Saya walaupun kritik kelompok itu, tapi saya nggak benci kepada mereka ya. Bahkan saya tidak benci kepada kelompok yang antum anggap terkutuk. Tidak ada kebencian itu dalam diri saya. Kalau kritik biasa kita orang kampus Bu ya. Orang kampus biasa kritik mengkritik, sahabat sama sahabat kritik mengkritik. Bahkan nabi sama nabi saling mengkritik. Nabi Musa mengkritik Nabi Adam. Nabi Adam menghantam lagi Nabi Musa. Masih ingat kisahnya? Enggak, mau dikisahkan. Kata Nabi Musa, "Oh, Anda Nabi Adam yang karena Anda kami terusir dari surga." Hadis Sahih Bukhari itu. Nabi Adam ini kan diberikan ilmu asma ya. Belum ada Nabi Musa, asma sudah di tangan beliau. Nama Nabi Musa sudah ada di situ, bakal mendebat dia. Apa kata Nabi Adam? "Oh, kamu cucu saya itu ya, yang katanya Nabi bisa bicara sama Allah tapi takdirnya nggak ngerti." Langsung Nabi Musa mundur ya. "Engkau perdebatkan aku terhadap hal yang Allah tetapkan sebelum aku dicipta." Langsung Nabi Musa mundur teratur beliau. Beruntunglah antum yang keturunan Nabi Adam ya. Wa narju lil muhsinina minal mu'minin. Kita berharap kepada orang-orang yang berbuat baik di kalangan orang beriman, ayyafu anhum. Semoga mereka dimaafkan Allah. Maaf itu dihapus semua dosanya.
Kalau yaghfir di delete, apa bukan delete, di tipek, dicoret kesalahannya. Itu yaghfir. Wa yadkhilahumul jannata bi rahmatih. Kita berharap mereka masuk surga. Kita berharap pendiri Wasliyah, pendiri Perti, pendiri NU Muhammadiyah, pendiri NW Khairat, semua jamiah Ahlus Sunnah masuk surga bi rahmatih, dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Begitu juga pewaris-pewarisnya sampai zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Nggak boleh bilang pendiri Wasliyah pasti masuk surga, nggak boleh ya. Itu khurafat, berarti mentakdis, mengkultuskan seseorang. Kelompok sebelah itu percaya sekali dengan seorang imam mereka, terus bilang, waduh, imam kita ini suka sedekah, mungkin dia sudah masuk surga sekarang. Dia pastikan imamnya masuk surga. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan ya. Wala na'man alaihim wala nashhadu lahum bil jannah. Kita tidak mengamankan mereka, mengatakan mereka pasti tidak masuk neraka, enggak boleh. Wala nashhad lahum bil jannah. Tidak boleh kita mengatakan dia pasti masuk surga. Ya? Enggak boleh juga lewat mimpi. Maka tidak boleh bersaksi seseorang masuk surga kecuali itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi kalau ada orang nih meninggal ntar, kita nggak boleh bilang, aku bermimpi ketemu Rasulullah, kamu pasti masuk surga. Nggak boleh. Itu kita simpan sendiri aja. Ya. Wa nastaghfir limusiihim. Kita mintakan ampun kepada umat Islam yang bersalah. Wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Kita khawatir terhadap urusan mereka, nasib mereka, tapi tidak memastikan mereka masuk neraka dengan putus asa. Ini cuma beda tawasul sama tabarruk, udah langsung bilang ente ahli bid'ah finnar. Cuma kena beda, kita ini enggak kita mengkritisi tokoh dia. Apa kata dia? Ente dihisab. Nanti saya bersaksi di hari kiamat, kamu ini sesat. Lah, memang dia sanggup bersaksi sama saya? Ya? Boro-boro mau bersaksi untuk kita, bersaksi untuk dirinya belum tentu selamat. Ya, cukuplah urusan akhirat itu urusan kita masing-masing. Nggak usah kemudian sok-sokan mau menjadi saksi. Ya, di akhirat nanti cobalah jadi saksi untuk dirimu sendiri. Ya. Wala yakhrujul abdu, nomor 61. Tidaklah keluar seorang hamba dari lingkaran iman illa bijuhudin ma adkhalu fi, kecuali dengan ingkar kepada ajaran Islam. Jadi kalau beda politik gimana? Karena saya turun dari pesawat tuh pas mau keluar tol itu sudah ada baliho-baliho pemenangan presiden tahun 2024. Saya khawatir nanti nih pola-pola 2019 diulang lagi. Beda politik, beda iman. Ini gawat ini. Iman, adakah di dalamnya cabang namanya politik? Ada nggak? Hah? Ada apa tidak? Kalaupun ada, anggaplah cabang, bukan pada pokok. Kalaupun beda cabang, pokoknya masih sama, tidak masalah. Jangan sampai cuma karena beda pilihan tidak lagi menyolati jenazah orang mati. Ya, itu kekonyolan yang luar biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jangan terulang kembali. Saya heran kok MUI-nya diam, karena MUI takut dibenci oleh jamaahnya. Saya sudah lewat dari kata-kata benci. Yang penting Allah ridho. Maka sekarang saya imbau kawan-kawan, sahabat-sahabat para dai, tolong didik umat, tolong bedakan antara pokok iman dengan cabang iman. Yang penting masih syahadat, walaupun beda coblosan tidak masalah. Karena di zaman Rasulullah tidak ada coblos mencoblos, yang ada cuma ta'adud. Yang nggak ngerti senyum-senyum aja ya. Dan bagian ini bagian penting nih. Ya, bagian masih bagian yang tadi ya. Halaman 73 atau nomor 72.
71 dulu. Wala narus sayfa ala hadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Kita berkeyakinan tidak boleh mengangkat senjata kepada seorang umat Nabi Muhammad. Mau dia umat biasa, mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia wakil legislatif. Dulu ada terpidana teroris punya buku Tauhid, dan dia tulis bahwa wakil-wakil rakyat itu Tauhid, Pancasila Tauhid, Undang-Undang Dasar Tauhid, pembuat undang-undang di DPR itu Tauhid. Itu, maka mereka mengkafirkan wakil-wakil rakyat kita ya. Kalau yang kafir ya kafir juga lah, tapi yang muslim jangan dikafirkan. Bukunya menyebar ya, saya dikasih sama kawan kemarin bukunya, mengerikan, mulai halaman pertama, kedua, ketiga. Bahkan mereka menyebutkan negara ini dari awal berdiri adalah pemerintahan Tauhid. Saya mengajak para dai, terutama dai wasliyah dan dai-dai Ahlus Sunnah yang lain, ayo melek. Ini hati-hati, jangan sampai jamaah kita teracuni oleh pemikiran-pemikiran ini. Ya, apa kata beliau ini? Akidah salafus saleh. Kita tidak boleh angkat senjata, membunuh, ngebom, nembak siapapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang dibolehkan. Yang dibolehkan siapa? Yang berontak. Sekarang yang dibela yang berontak. Benar nggak? Yang dibela yang berontak. Orang yang mengatakan demokrasi tauhid itu dibela. Saya mau kasih tahu antum semua, demokrasi itu agama atau sistem muamalat? Agama bukan? Berarti kalau kita terima demokrasi bukan berarti kita ganti agama kan? Kalau kita sekarang negara kita pakai demokrasi karena sistemnya begitu. Sebelum ini kan monarki. Di Saudi monarki, demokrasi dari Yunani sedangkan monarki dari Kaisar Romawi dan Persia. Sama-sama produk orang kafir. Kalau kita mengatakan demokrasi tauhid karena dicipta oleh orang-orang Yunani, maka kenapa antum tidak mengkafirkan, mensyirikkan monarki yang ada di Saudi? Aneh nggak tuh? Ya, itulah aneh orang-orang yang golput, golongan ya put-put. Dan paling ujung halaman nomor 72, wala naral khuruja ala immatina wa ulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim. Kita tidak boleh memberontak terhadap pemimpin-pemimpin kita. Wa in jaru, meskipun mereka diklaim secara politik jaru. Apa arti jaru? Zalim. Kenapa? Karena akibat pemberontakan lebih bahaya dari kezaliman mereka. Antum sudah lihat Suriah? Udah beres belum? Ada tamatan Suriah di sini, Ustadz kita. Ada yang tamatan Irak kemarin nih? Ada. Sampai sekarang udah beres belum Irak? Ah, itu ada yang dari Irak tuh ya. Wajah Iraknya dapat dikit lah. Mana nih orangnya? Ah, itu dia. Jenggotnya ke bawah. Beres nggak sekarang negeri Irak? Houthi, pemberontak di Yaman, beres nggak Yaman sekarang? Kawan-kawan kita banyak yang dipulangkan masa-masa konflik. Mau Indonesia konflik? Maka antum jangan tanya semangat jihad saya. Saya ini bercita-cita mati syahid fi sabilillah. Tapi jangan salah jihad, nanti ente jadi jahat. Jihad mah jahat tipis-tipis ya. Kita semua berkeinginan berjuang fi sabilillah, tapi jangan salah. Jangan angkat senjatamu kepada orang yang masih bersyahadat cuma karena beda urusan politik. Apalagi dulu pengajian, apalagi dulu ustadz dia sekarang dikafirkan. Kenapa? Ustadznya nyoblos, bagi dia itu tauhid.
Ada nggak di kitab akidah, Ustaz? Antum kan Darul Al-Azhar nih. Nyoblos itu mengeluarkan seseorang dari iman. Ada nggak? Ada, Bu ya? Kalau ada, kita berhenti beragama Islam ya. Berarti bukan itu Islam yang benar. Islam Al-Muhammadi bukan begitu. Itu Islamnya ente itu ya. Nggak ada Islam begitu. Di zaman Rasulullah sistem politik itu terbuka. Karena Rasulullah langsung beliau dari Allah, maka langsung dibimbing oleh Allah. Nabi wafat, ada nggak sistem politik yang beliau bolehkan? Tapi beliau menerima sistem ekonomi. Dinar dirham diambil. Dinar dirham bukan sistem Islam. Dinar dirham sudah ada di Romawi. Artikelnya kita punya semua. Orang-orang Barat menemukan, orang Islam juga menemukan. Dinar dirham bukan nama Islami. Ya, ini pada mimpi mau jadi dinar dirham kan? Sabar, nanti Imam Mahdi yang akan buat itu. Kalau Imam Mahdi belum, ya. Apalagi Pak Hadi ya, masih jauh. Maka saya mengimbau berkali-kali, wahai yang punya jiwa jihad dalam dirinya, pelajarilah bab jihad dengan sebenar-benarnya. Pelajari akidah dulu, usul akidah dulu, baru masuk ke bab jihad. Yang baru hijrah, jangan langsung masuk ke bab ta'addud ya, bab toharoh dulu. Nanti Ustadz Thohir namanya marah deh. Nama Ustadz Thohir ini kan dari toharoh. Taib. Antum mama aneh kena terus. Berkah Ustadz ya. Taib. Khalas? Cukup. Ada. Mohon izin ya, satu pertanyaan kita baca ya, mewakili dari semua jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ma'rifat bisa dicapai dengan teori? Ma'rifat itu artinya apa? Pengetahuan. Bahasa Inggrisnya knowledge. Ma'rifat itu adalah kumpulan dari semua hakikat-hakikat. Berarti satu hakikat belum tentu ma'rifat. Dan al-haqiqah itu cuma satu, al-haqiqatul Muhammadiyah. Ma'rifat yang sampai kepada Allah cuma hakikat yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada seorang nabi pun yang dipertemukan, yang diangkat ke arasnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada nabi yang sholatnya langsung dikatakan bertemu dengan Allah. Kita ini kalau sholat disebut dalam Al-Quran, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka ini bertemu Rabbnya, mulaqu liqa. Itu cuma Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma teori pakai buku di kampus ya nggak bisa. Ya, saya ini juga lama ngajar tasawuf, ngajar akidah, ngajar filsafat, ngajar hadis di kampus. Macam-macam kita ajar dulu ya, apa aja kita ajar. Yang nggak saya ajar itu cuma ateisme komunis saja ya. Untuk sampai kepada itu, maka harus punya sanad kepada orang yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup teori. Zikir itu bukan dengan baca ayat ya lazina amnuzkurullah zikron kasiro. Ada zikir belum tuh? Belum. Perintahnya wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Maka diturunkan kata sebanyak-banyaknya dengan zikir 100, zikir 1000, zikir 5000, zikir 11000, zikir 70000, zikir tiada hitung lagi. Itu baru disebut zikran katsiran. Kalau nggak berguru nggak bisa. Coba antum latihan silat sendiri, bisa nggak? Oh, gerakannya kayak tari jaipong, tari piring. Tapi kalau berguru kepada ahli silat, baru pertemuan pertama sudah dapat 3 jurus. Ya. Tapi kalau nggak berguru, nggak akan paham. Sama. Antum nggak berguru, kalau mana-mana dapat ilmu ini, dapat ijazah ini, bingung. Apalagi ijazahnya ijazah ammah, pemburu ijazah.
Kita ini wusul bukan dengan ijazah, wusul dengan thariqah. Maka ambillah thariqah kepada ahlinya, amalkan pelan-pelan walaupun sedikit, Allah akan terima sedikit. Itulah makna siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya. Ya, begitulah terus yang berdekat denganku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku selalu membersamainya jika dia menyebut-nyebut namaku. Mari sebut nama Allah bersama ahlillah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa. Allahumma ya Rahman Rahim, ya Karim, ya Azim, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, maafkani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini penyabar, kami kurang sabar. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Beliau ini guru yang sangat alim, yang menghantarkan muridnya kepada Allah. Tapi kami menjadi guru, kami pun belum sampai kepada Allah. Maka ya Allah, saksikan kami ini ya Allah, kami ingin semuanya wusul sampai kepadamu. Allahumma awsilna ilaik, awsilna ila rahmatik, asilna ila hubbik, asilna ila hubbi man yuhibbuk. Ya Allah, tumbuhkan cinta dalam kalbu kami kepada Engkau, kepada Rasul Engkau. Ya Rabb, tumbuhkan cinta kami kepada kekasih-kekasih Engkau. Tumbuhkan cinta kami kepada orang yang memperjuangkan agama Engkau. Maafkan lisan kami yang kasar, maafkan emosi kami yang berlebihan, maafkan tindakan kami yang salah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha indah, aib kami sangat banyak, tapi Engkau maha indah ya Allah, maka tutupilah kami dengan cahaya keindahan. Ya Rabb, di dalam kalbu kami ya Allah banyak kegelapan, banyak kemaksiatan, banyak kedurhakaan. Engkau maha tahu busuknya hati kami ya Allah, Engkau maha tahu bagaimana durhakanya kami ya Allah. Maka dengan sir, nur dan semua kebaikan-Mu ya Allah, tumbuhkan cahayamu dalam kalbu kami ya Allah. Nawwir qulubana, nawwir qulubana bi ma'rifatik, nawwir qulubana bi zikrik, nawwir qulubana ya Rabbi nurik. Ya Allah, cahayai kami dengan cahayamu. Ya man huwa nur ala nur, nawwirna, nawwir man hadara ma'ana, wa nawwir man jahada ma'ana, wa nawwir man ahsana ilayna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, mungkin tidak bisa